Selamat pagi, siang, sore, malam, Bu Rani dan teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kolaboratif. Jadi yang pertama ada empathize, di mana dia melakukan data visualisasi terhadap masalah yang terjadi terhadap penggunaan dengan cara penyajian data yang lebih mudah dan dipahami. Lalu yang kedua ada define, dengan data visualisasi dapat membantu untuk mengidentifikasikan masalah yang dihadapi. Lalu yang ketiga ada ideate, untuk menganalisa data dan untuk mengungkap tren dan kesenjangan yang menarik. Lalu yang keempat, ada prototype untuk memvisualisasikan data seperti bar chart dan pie chart untuk menggambarkan ketimpangan dan tren yang muncul dari data. Lalu untuk yang kelima, ada test untuk mengkomunikasikan hasil data visualisasi dan wawasan dengan cara yang mudah dipahami. Lalu di sini ada terdapat chart yang dimana chart ini dari total person yang totalnya itu 172.211.000 yang dimana dipisahkan terhadap level pendidikan. Lalu untuk yang penjelasannya, lulusan SMA adalah kategori terbesar dengan 33,8% dari populasi. Dari beberapa pendidikan perguruan tinggi tanpa gelar seperti some college no degree mencapai 16,4%. Lalu untuk sebagian besar populasi telah menyelesaikan setidaknya pendidikan menengah atas. Untuk presentasi orang yang menyelesaikan pendidikan lebih tinggi, gelar sarjana dan gelar lanjutan lebih rendah daripada yang hanya menyelesaikan pendidikan menengah. Lalu mengapa memilih pie chart? Di sini kami untuk menampilkan komposisi atau proporsi dari keseluruhan dataset dalam bentuk visual yang mudah dimengerti. Lalu untuk grafik ini berguna untuk membandingkan bagian-bagian dari keseluruh secara langsung dan memudahkan pembaca untuk melihat kategori mana yang memiliki porsi terbesar atau terkecil dalam data. Lalu di sini ada age group yang dipisahkan juga melalui umur dari 25 hingga 75 dan seterusnya. Untuk penjelasannya dari X level adalah setiap batang mewakili kelompok usia yang berbeda dari rentang usia 25 tahun hingga 34 tahun sampai pada usia 75 dan yang lebih tua ke atas. Kemudian untuk kelompok 35 sampai 44 tahun memiliki populasi tertinggi secara keseluruhan dalam data ini dengan distribusi yang cukup besar pada lulusan SMA, beberapa pendidikan perguruan tinggi dan gelar lanjutan. Grafik ini menunjukkan bahwa kelompok usia muda, yaitu usia rentang usia 25 hingga 44 tahun, cenderung memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dengan lebih banyak lulusan sarjana dan pemegang gelar lanjutan. Sebaliknya, kelompok usia yang lebih tua memiliki proporsi yang lebih besar dari orang dengan pendidikan menengah atau kurang. Grafik ini membantu memahami perubahan pendidikan lintas generasi di mana populasi yang masih muda cenderung memiliki akses yang lebih besar ke pendidikan tinggi. Kemudian, mengapa kami menggunakan grafik batang? Yaitu dengan tujuan pada grafik batang bertumpuk digunakan untuk membandingkan total populasi berdasarkan kategori atau usia, serta untuk melihat komposisi internal dari setiap kategori tingkat pendidikan. Grafik ini juga memungkinkan pembaca untuk melihat perubahan distribusi pendidikan di antara kelompok usia yang berbeda. Selain itu, grafik ini efektif untuk menampilkan tren ataupun perubahan dalam distribusi tingkat pendidikan seiring bertambahnya usia. Ini. Kemudian ada sensus educational data berdasarkan gender, eh, itu dibagi ya menjadi dua, yaitu male dan female. Nah, untuk eh, gender level itu sendiri, baik laki-laki maupun perempuan memiliki jumlah lulusan SMA yang melebihi tingkat pendidikan lainnya. Ini menunjukkan bahwa pendidikan menengah sudah cukup merata, namun untuk akses pendidikan tinggi masih terbatas. Untuk jumlah yang cukup besar, pada kategori some college no degree menunjukkan adanya potensi untuk meningkatkan angka penyelesaian pendidikan tinggi. Meskipun pada poin berikutnya, meskipun
perempuan unggul di sebagian besar kategori, jumlah pemegang gelar lanjutan atau advanced degree lebih banyak pada laki-laki. Ini menunjukkan adanya hambatan bagi perempuan untuk mencapai tingkatan pendidikan tertinggi. Kemudian mengapa menggunakan grafik batang ini? Eh, yang penggunaan grafik ini memungkinkan perbandingan perbandingan langsung antara laki-laki dan perempuan untuk setiap tingkat pendidikan. Kemudian menunjukkan jumlah absolut dengan jelas, memungkinkan pembaca melihat besarnya perbedaan dan memisahkan setiap tingkat pendidikan analisis per kategori. Kemudian untuk praise, kami juga menggunakan uh, bar chart. Pada grafik ini menunjukkan orang berdasarkan ras dan tingkat pendidikan dengan 3 kategori ras utama, yaitu white, black, dan others. Setiap batang orang mewakili tingkat pendidikan yang berbeda, seperti tidak menyaksikan SMA, lulusan SMA, pendidikan perguruan tinggi, hingga uh, gelar lanjutan. Untuk populasi kulit putih memiliki angka tertinggi hampir di semua kategori pendidikan dengan dominasi di tingkat lulusan SMA dan gelar sarjana. Ini menunjukkan bahwa proporsi besar populasi kulit putih mencapai pendidikan menengah atas dan lebih. Populasi kulit hitam dan kategori ras lainnya menunjukkan distribusi pendidikan yang lebih rendah dibanding eh, ras kulit putih. Tetapi masih ada sebagian yang menempuh pendidikan lebih tinggi seperti gelar associate dan gelar sarjana. Perbedaan pendidikan berdasarkan ras terlihat jelas dengan populasi kulit putih memiliki lebih banyak orang yang menempuh pendidikan lebih tinggi dibandingkan ras lainnya. Kemudian mengapa menggunakan grafik batang? Kami menggunakan grafik batang memungkinkan perbandingan yang besar antara kategori ras dalam jumlah orang yang menempuh berbagai tingkat pendidikan. Grafik ini cocok untuk melihat distribusi dan membandingkan perbedaan antara beberapa kelompok populasi secara visual, di mana masing-masing memiliki perbedaan dalam riset akses atau pencapaian pendidikan. Visualisasi yang sederhana ini membantu melihat ketimpangan atau kesetaraan dalam pencapaian pendidikan di berbagai kelompok ras. Next. Oke, selanjutnya itu ada Martial Status Based on Education. Nah, dari grafik ini di samping dapat melihat hubungan antara status perkawinan, tingkat pendidikan, dan jumlah pekerja. Pada kategori menikah pasangan hadir, jumlah pekerja tertinggi terdapat pada mereka yang berpendidikan lulus SMA. Mencapai lebih dari 36 juta orang. Hal ini menunjukkan bahwa dengan pendidikan tingkat SMA, banyak orang yang telah menikah dan tinggal bersama pasangan mampu mendapatkan pekerjaan. Lalu ada grafik civilian labor force. Nah, grafik ini menunjukkan bagaimana tingkat pendidikan mempengaruhi jumlah orang yang bekerja di pasar tenaga kerja. Jumlah pekerja tertinggi terdapat pada kategori lulusan SMA yang mencapai lebih dari 36 juta orang, menunjukkan bahwa meskipun hanya dengan ijazah SMA, banyak orang yang mendapatkan masuk pasar kerja dan dapat pekerjaan. Diagram batang digunakan karena efektif untuk menunjukkan jumlah individu yang bekerja berdasarkan tingkat pendidikan yang berbeda. Lalu ada kesimpulannya dari storytelling census education data ini. Data ini menyoroti pentingnya pendidikan dalam meningkatkan peluang ekonomi dan menunjukkan bahwa faktor-faktor demografis seperti usia, jenis kelamin, ras, dan status perkawinan dapat mempengaruhi keterlibatan seseorang dalam pasar tenaga kerja. Lalu terdapat variasi yang signifikan dalam partisipasi tenaga kerja berdasarkan kelompok usia. Individu yang lebih muda, yaitu 2-44 tahun, cenderung memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Sementara kelompok usia yang lebih tua, yaitu 65 tahun ke atas, lebih mungkin memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah. Sekian dan terima kasih.